Halo teman-teman, video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai membangun kerjasama tim yang dinamis. Pembahasan yang pertama adalah unsur-unsur tim kerjasama yang dinamis. Tim dinamis adalah tim yang memiliki kinerja yang sangat tinggi. Tim yang dinamis adalah tim yang dapat memanfaatkan segala energi yang ada dalam tim tersebut untuk menghasilkan sesuatu. Adapun unsur-unsur tim kerjasama yang dinamis diantaranya, yang pertama adalah menyatakan secara jelas misi dan tujuannya. Yang kedua, beroperasi secara kreatif. Yang ketiga, memfokuskan pada hasil. Yang keempat, memperjelas peran dan tanggung jawab. Kelima, diorganisasikan dengan baik. Dan yang keenam, dibangun di atas kekuatan individu. Unsur yang selanjutnya adalah saling mendukung kepemimpinan anggota yang lain, mengembangkan iklim tim, menyelesaikan ketidaksepakatan, berkomunikasi secara terbuka, membuat keputusan secara objektif, dan mengevaluasi efektivitasnya sendiri. Pembahasan yang selanjutnya adalah membangun rasa kebersamaan tim. Tim akan efektif apabila dibangun berdasarkan kebersamaan, tidak memandang pangkat, suku dan golongan, menunjukkan rasa saling percaya, saling menghargai, dan dilandasi oleh keterbukaan. Oleh karena itu, anggota suatu tim hendaknya memiliki karakteristik yang berorientasi pada opini, berorientasi pada persamaan, dan berorientasi pada tujuan. Berorientasi pada opini meliputi yang pertama, berlawanan dengan orang yang bersifat dogmatis akan mengarahkan pada tindakan tidak mengutuk orang lain. Yang kedua, memperkenalkan gagasannya tanpa mengusulkan atau bahkan mengisyaratkan agar orang lain memberi posisi istimewa pada gagasannya. Yang ketiga, saling meminta ide dari anggota kelompok yang lain, bukan berorientasi pada gagasan perorangan. Dan yang keempat adalah tidak hanya memfokuskan pada idenya sendiri, tetapi menginvestigasi pendapat orang lain. Selanjutnya adalah berorientasi pada persamaan. Meliputi yang pertama, anggota tim yang berorientasi pada persamaan melihat keragaman sebagai suatu keunggulan. Perbedaan yang dimiliki dapat dipakai untuk mengecek setiap sisi, sudut, puncak, dan dasar suatu masalah. Yang kedua, mengandalkan semua anggota. Dan yang ketiga, kepercayaan kepada anggota tim meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah berorientasi pada tujuan. Meliputi yang pertama, tim yang terdiri dari anggota yang berorientasi pada tujuan, kecil kemungkinan akan timbul konflik di dalamnya yang disebabkan oleh keunikan masing-masing kelompok. Yang kedua, keseluruhan anggota tim berorientasi pada tujuan yang sama. Yang ketiga, anggota tim mengakui bahwa masing-masing anggota tim memiliki tujuan dan kemungkinan tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan tim. Dan yang keempat, keunikan anggota tim yang muncul segera dapat diatasi, tidak dibiarkan melahirkan masalah baru. Pembahasan selanjutnya adalah peran individu dalam tim. Keberhasilan suatu tim sangat tergantung dari peran individu-individu dalam tim tersebut. Ada 5 peran individu dalam suatu tim yang berhasil. Di antaranya yang pertama adalah driver, yaitu mengembangkan gagasan, memberi arah, dan menemukan hal-hal baru. Yang kedua, planner, yaitu menghitung kebutuhan tim, merencanakan strategi kerja, dan menyusun jadwal. Yang ketiga, enabler, yaitu ahli memecahkan masalah, mengelola sarana atau sumber daya, menyebarkan gagasan, dan melakukan negosiasi. Yang keempat, eksekutor, yaitu mau bekerja menghasilkan output, mengkoordinir, dan memelihara tim. Dan yang kelima adalah controller, yaitu membuat catatan, mengaudit, dan mengevaluasi kemajuan tim. Pembahasan selanjutnya adalah fase pembentukan tim. Tim yang solid adalah dambaan semua pihak. Namun, untuk mencapainya membutuhkan tahapan yang tidak mudah, karena di dalamnya terdiri dari berbagai karakter latar belakang yang tidak sama.
Hal ini memberikan arti bahwa membangun sebuah tim sama saja dengan menyatukan keberagaman. Fase pembentukan tim yang pertama adalah forming atau tahapan pembentukan. Dalam tahap ini, tim akan bertemu dan mempelajari tentang peluang dan tantangan, kemudian merumuskan tentang tujuan, dan mulai mengadakan pembagian tugas. Setiap anggota tim umumnya akan bekerja secara independen, namun tetap dalam satu kelompok bersama. Fase yang kedua yaitu storming atau sumbang saran. Pada tahap ini, para anggota bisa menyatakan pendapat tentang karakter dan integritas dari anggota lain dan diharapkan untuk menyuarakan pendapatnya. Jika mereka mendapati seseorang menghindari tanggung jawab atau berusaha melakukan dominasi, maka anggota tim yang lainnya bisa mempertanyakan tindakan tersebut kepada pimpinannya. Fase yang ketiga adalah norming atau etika dan tata tertib. Penyelesaian perbedaan pendapat ataupun konflik dapat berakibat pada hubungan yang lebih akrab. Dengan demikian, semangat kerjasama akan lebih meningkat. Pada tahap ini, semua anggota tim mengambil tanggung jawab dan memiliki ambisi untuk bekerja demi keberhasilan tujuan tim. Mereka menerima anggota lain apa adanya dan berupaya untuk bekerja sama. Namun demikian, terkadang ada salah satu anggota yang berniat menghindari konflik dengan cara tidak menyampaikan gagasan-gagasan yang kontroversial ke dalam forum. Fase yang keempat adalah performing atau pelaksanaan. Dengan adanya tata tertib dan peraturan yang telah dikembangkan, maka akan lebih mudah bagi anggota kelompok untuk berkonsentrasi pada pencapaian tujuan bersama. Hal ini akan berdampak pada keberhasilan tim dalam mencapai tujuannya. Pada fase ini, mereka masih termotivasi dan memahami tugasnya. Namun, anggota tim kini telah kompeten, otonom, dan mampu melakukan proses pengambilan keputusan tanpa pengawasan. Perbedaan pendapat dimungkinkan terjadi sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang disepakati tim. Fase yang kelima adalah adjourning atau penghentian sementara. Tuckman pada tahun 1977 bersama dengan Mary menambahkan tahap kelima dari 4 tahap pembentukan tim, yaitu penghentian sementara atau adjourning. Ini mencakup penyelesaian tugas dan mengistirahatkan tim. Bisa sementara, sifatnya kalau tim masih akan diperlukan lagi. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Oleh Napoleon Hill. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.